Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan feedback ya terhadap presentasi Anda oligopoli. Ya. Baik, memang oligopoli ini boleh dikatakan materinya agak berat ya. Apalagi nanti Anda kalau baca di mikro 2 ya. Karena boleh dikatakan oligopoli ini materi struktur pasar yang lumayan berat karena nanti modelnya juga banyak seperti itu ya, sehingga apalagi kalau menyangkut gambar-gambar yang ada itu ya kalau ya. Baik, saya akan memberikan feedback ya dari presentasi Anda ya, seperti itu. Dari presentasi Anda. Baik, yang pertama dari kelas A. Itu kok ada yang pertama adalah ada 4 macam kolusi. Ya, ada 4 macam kolusi. Yang pertama itu apa itu? Oh, enggak salah tadi. Nah, ini ada 4 macam kolusi. Ya, ada kartel, pengawasan harga, persetujuan, kolusi terselubung. Nah, seperti saya jadi bingung. Nah, ini bedanya apa antara 1, 2, 3, 4 itu ya. Seperti itu. Ya. 1, 2, 3, 4 itu artinya apa? Bedanya apa satu sama lain karena memang tidak dijelaskan ya lebih lanjut ini. Ya. Prinsipnya begini, di dalam oligopoli itu ada ada semacam kegiatan itu ada dua ya. Persaingan antar maksud saya sifat antar antar perusahaan yang ada di dalam oligopoli itu ada dua. Yang pertama adalah bersifat kolusi, bekerja sama. Yang kedua bersifat kompetisi. Ya, seperti itu. Jadi itu. Nah, sedangkan kolusi itu apa? Ya, kolusi itu artinya bekerja sama. Jadi dari beberapa perusahaan yang ada di dalam industri di oligopoli itu bekerja sama untuk menentukan jumlah ya jumlah output ataupun price seperti itu agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, seperti itu. Itu adalah kolusi itu adalah itu. Nah, sedangkan kolusi yang sifatnya terbuka dan legal itu namanya kartel. Ya, seperti itu. Contohnya saja OPEC. Nah, itu kan kerjasama antar eksportir minyak yang ada di dunia. Kenapa kok mereka seperti itu? Ya karena supaya mereka mampu menyatukan diri sehingga mereka mampu mengendalikan harga. Atau paling tidak supaya kesejahteraan dari negara-negara sebagai eksportir minyak itu tidak dirugikan oleh yang lain. Seperti itu. Kalau saya lihat kemarin sekilas itu dulu sebenarnya OPEC itu tidak terlalu besar ya, paling 20% dari total produk minyak dunia. Tapi sepertinya sekarang sampai 80%. Ya, seperti itu. Ya makanya saya bingung ini artinya apa? Macam-macam kolusi. Ada kartel, pengawasan harga, persetujuan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kolusi dibagi, mungkin ada yang terbuka atau yang tertutup. Seperti itu. Terbuka itu maksudnya eksplisit, sedangkan tertutup itu orang luar itu nggak tahu, tapi di dalam grupnya itu mereka sudah saling menyetujui. Makanya bingung saya artinya kok ada 4, sumbernya dari mana dan itu tidak didefinisikan
Ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya yang saya sampaikan bahwa sifat kegiatan, bukan sifat ya, sifat apa namanya, interaksi ya, sifat interaksi antar perusahaan di dalam pasar oligopoli itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah sifatnya kolusi, yang kedua sifatnya kompetisi bersaing. Nah, kalau kolusi ya sudah nggak bersaing, tapi mereka menyatukan diri untuk membuat persetujuan. Persetujuannya apa ya tadi itu, untuk menentukan harga dan menentukan jumlah produksi seperti itu supaya dapat meningkatkan profit yang ada. Karena kalau dibiarkan bergerak sendiri-sendiri, maka misalnya jumlahnya berlebih, tidak dihitungkan terhadap pasar, maka akibatnya apa? Maka harganya berkurang atau rendah, sehingga mereka profitnya juga rendah. Berbeda kalau mereka menyatukan diri. Makanya kenapa kok ada koperasi ya, seperti itu sebenarnya bentuk dari kartel ya. Koperasi itu bentuk dari kartel. Contohnya ya koperasi produksi ya, misalnya koperasi susu, nah, ini kan produsen susu menyatukan diri itu koperasi, sehingga susunya dijual koperasi dan kooperasinya menjual keluar sehingga satu harga, seperti itu. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi ada kolusi, ada kompetisi. Sedangkan kalau kaitannya dengan oligopoli itu sendiri, pada intinya oligopoli itu adalah kekuatan struktur pasar, bukan kekuatannya, struktur pasar di mana terdiri dari sedikit sedikit dari perusahaan. Nah, ada di dalam bukunya Pak Budiono itu kalau tidak salah ya, ada 3 sampai 10. Ada 3 sampai 10. 3 sampai 10 pelaku pasar yang ada. Ya, seperti itu. Setahu saya itu. Coba saya cek 137. Oke, intinya tidak terlalu banyak, tapi tidak hanya satu orang, tidak hanya satu perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kok 2 sampai 10 kan dari Pak Budiono, coba Anda cek sendiri. Di dalam bukunya Pak Budiono, seri pengantar ilmu ekonomi, sinopsis seperti ini di dalam bahasan oligopoli itu ya, tentunya tidak sama dengan monopoli. Yang mono itu satu, kalau oligopoli itu lebih dari satu ya. 2 sampai 10. Nah, terus produknya bisa homogen, bisa differentiated. Nah, tapi kayaknya sekarang kayaknya nggak ada yang betul-betul homogen ya. Pasti sedikit banyak ada variasinya. Nah, seperti itu. Ya, kalaupun homogen, ya sifatnya yang kayak sumber daya alam itu. Ya, kayak minyak mentah itu homogen. Ya, seperti itu. Atau kelapa sawit, maksud saya apa namanya, minyak mentah dari kelapa sawit, nah itu mungkin ya, seperti, tapi kebanyakan adalah differentiated ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada barrier to entry, karena memang di situ biasanya ada yang dominan dan karena memang pelakunya sedikit sehingga membatasi pelaku baru untuk masuk. Nah, seperti itu. Nanti kita bicara lebih lanjut. Oke, selanjutnya
Ini ada contoh memberikan hadiah 2 pada dokter. Ini mungkin hadiah kali ya. Ada hadiah 2 pada dokter ini. Aja. Nah, hadiah-hadiah kepada dokter kali ya, hadiah 2. Oke, yang selanjutnya adalah nah ini mestinya ketika Anda menggambar Kinckeldymane, Kinckeldymane adalah kurva yang tertekuk gitu. Oke, jadi kurva yang tidak demand yang tidak halus seperti itu, tapi dia seperti tidak kontinu ya, seperti itu. Itu mestinya juga harus digambar MR-nya. Oke, ini saya ceritakan. Nah, ini Kinckeldymane ini berasal dari teorinya berasal dari teorinya Suisi. Nah, jadi berasal dari teorinya ini. Berasal dari teorinya Suisi. Aduh, apa itu ya? Oke. Jadi pertama, ketika suatu perusahaan itu menaikkan harga seperti itu, maka perusahaan yang lainnya itu tidak akan mengikuti. Ya, seperti itu. Tidak akan mengikuti. Nah, maka ini akan berimplikasi pada demand yang berkurang. Ya, seperti itu. Maksudnya kalau menaikkan harga, maka dia akan dikurangi ya, seperti itu demand-nya. Karena demand-nya otomatis akan lari ke perusahaan yang lain karena yang lainnya tidak mengikuti. Maka implikasinya adalah responsif. Ya, demand-nya itu elastis terhadap harga. Sehingga yang tadinya tegak maka menjadi berkurang ketegangannya. Selanjutnya, kalau perusahaan itu menurunkan harga, maka perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti itu, maka perusahaan yang lainnya akan mengikuti. Itu tentunya yang lainnya akan mengikuti kalau menurunkan harga. Kalau yang lainnya tidak mengikuti, maka yang lainnya jadi kehilangan itu demand-nya. Ya, seperti itu. Oke. Maka akibatnya juga kalau harganya di bawah seperti itu, karena yang lainnya mengikuti, maka demand-nya keambil juga seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga yang masih ada adalah demand-nya adalah inelastis. Ya, seperti itu. Oke, ya, jadi seperti ini. Jadi kalau pada Anda lihat situ titik perpotongan antara D1 dan D2 seperti itu. Jadi kalau pada saat ketika harganya naik seperti itu ya, maka yang semula D1 itu akan hilang itu. Tidak orisinil nyatanya menjadi D1 akan tetapi berubah menjadi D2. Sehingga demand-nya bersifat elastis. Ya, seperti itu. Anda lihat kan di situ, maka demand-nya berkurang. Kuantitinya berkurang. Kenapa? Kuantiti di sepanjang price itu kemungkinannya itu akan berkurang karena mereka akan diambil oleh perusahaan yang lain yang tidak mengikuti. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika harganya rendah, Anda lihat itu harganya di bawah itu, di bawah perpotongan, Anda lihat di situ, yang mestinya demand-nya adalah D2 seperti itu, maka berubah demand-nya menjadi D1. Ya, seperti itu.
sama juga, maka demandnya dikurangi, maka akibatnya eh, harga demandnya menjadi cenderung lebih inelastis, ya seperti itu. Jadi bermula dari sini, intinya adalah teorinya bahwa ketika suatu perusahaan itu menaikkan harga, maka biasanya itu tidak diikuti, ya, seperti itu. Ya. Tetapi kalau menurunkan harga, maka polanya itu akan diikuti oleh perusahaan yang lain, ya seperti itu. Jadi sama, menaikkan harga tidak diikuti sehingga diambil demandnya, sebaiknya ketika menurunkan juga diambil demandnya, seperti itu, karena lainnya juga ikut-ikut menurunkannya, seperti itu. Sehingga kalau kita gambar, ini yang saya maksud, harus dibuat jelas MR-nya. Nah, ini pada saat D1, di mana harganya relatif lebih tinggi, seperti itu, maka demand-nya berubah dari D1 ke D2, seperti itu. Tapi pada saat harganya rendah, seperti itu, maka tidak jadi D2 seperti itu, tetapi berubah menjadi D1 karena yang lainnya juga mengikuti, ya seperti itu. Dari titik perpotongan itu maka muncullah Kinket demand-nya itu, ya, dimana Kinket demand-nya itu seperti discontinue, ya, karena tidak lempeng seperti itu tapi tertekuk, jadi kayak berubah haluan gitu loh. Kalau real itu enggak lempeng lurus tapi dibelokkan gitu. Jadi D2 dilanjutkan D1, yang di atas adalah D2 dilanjutkan D1. Nah, seperti itu. Dan di perpotongannya inilah yang tegak ini adalah marginal revenue-nya, karena gampangannya itu konsolidasi dari kedua demand-nya itu, ya, pertemuan dari kedua demand itu. Nah, pada saat MC1 maka price-nya di P bintang seperti itu. Nah, terus pada saat terjadi kenaikan biaya, maka tetap price-nya tetap di P bintang karena MR-nya juga sama-sama di situ. Nah, Anda lihat lagi ketika naik juga sama masihan. Kenapa? Karena MR-nya masih. Lah inilah yang disebut ketegaran harga. Jadi ketegaran harga yang terjadi pada Kinket demand di oligopoli. Intinya begini, ketika adanya kenaikan biaya, maka perusahaan di oligopoli itu tidak buru-buru menyesuaikan harganya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia takut. Ya, karena dia takut itu tadi, kalau misalnya harganya terlalu tinggi, maka dia tidak diikuti. Seperti itu. Maka dia menyesuaikan diri sendiri dulu, harganya tetap. Ya, artinya menyesuaikan internalnya, untuk luarnya tetap harganya sama. Seperti itu. Sebaliknya, ketika biayanya turun, dia juga tidak serta-merta menurunkan harganya, ya, seperti itu. Makanya ada sifat ketegaran di dalam oligopoli. Nah, kalau ditanya kapan itu terjadi, ya tentunya yang paling tahu adalah di perusahaan itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kecuali kalau posisi marginal cost itu atau posisi-posisi biaya itu adalah di luar itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, misalnya biaya terlalu rendah seperti itu, maka tentunya dia akan akan ini belum saya kasih ya. Misalnya di biru ini biaya terlalu rendah, maka tentunya dia akan mengkoreksi, ya, akan mengkoreksi harga. Ya, seperti itu. Ini kan kalau dibuat ini kan
perpotongan ini ke atas, maka price-nya jadi lebih rendah. Kan seperti itu ya. Nah, ini kan perpotongannya di sini. MC dengan ML. Gitu. Ini tarik aja ke atas. Tarik aja ke atas lah. Nanti price-nya di sini. Price-nya akan turun. Nah, seperti itu. Atau misalnya harganya menjadi terlalu tinggi, maksudnya biaya-biaya menjadi terlalu tinggi, maka dia harus juga menyesuaikan. Ya, seperti itu. Dia harus menyesuaikan sama dengan tadi itu. Bermula dari MC dan MR, karena MC dan MR-nya itu perpotongannya di luar yang ini, seperti ini, di luar yang ini, maka dia akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Ini key-nya di sini, ya, ini key-nya seperti itu, maka price-nya di sini. Nah, Anda lihat di sini, nah, price-nya itu lebih tinggi. Jadi seperti itu ya. Yang meletot-meletot jangan ditiru karena saya menggunakan kursor agak sulit. Nah, itu yang dimaksud kalau misalnya apa namanya menggambar Kincaid demand itu yang jelas anunya. Nah, jadi yang jelas itu. Jadi yang jelas ini ada apa ya? Virusnya apa ya? Jadi yang jelas itunya apa namanya MR-nya di mana sehingga kita bisa menjelaskan posisi price yang bisa kita dapatkan sesuai dengan konsep optimalisasi MC sama dengan MR. Ya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah merger horizontal antara roti dan sepatu contohnya. Wah ini nggak benar ya. Kan merger itu ada horizontal, ada vertikal ya seperti itu. Horizontal itu ya mergernya ya antar industri yang sama. Maksudnya antar perusahaan dalam industri yang sama. Seperti itu. Gunanya apa ya? Untuk memperluas share pasar. Ya, seperti itu. Itu untuk memperluas share pasar. Ya. Intinya kalau misalnya sama-sama apa di industri roti ya sama-sama roti gitu. Kalau roti dan sepatu itu kan berarti beda industri, itu namanya bukan merger, bukan merger horizontal, itu namanya konglomerasi gitu. Seperti itu. Konglomerasi itu intinya ya membuat ekspansi pasar di mana dia perusahaannya membuka perusahaan baru yang pada industri yang berbeda seperti itu. Tapi kalau di dalam catatan Anda ada merger horizontal, ada merger vertikal, ada merger konglomerat yang seperti itu. Oke. Jadi jangan salah ya di narasinya juga pada industri yang sama. Terus ini kelas A ini juga kok baca merger kok marker nah, seperti itu. Selanjutnya adalah yang PEC. Kincaid demand mestinya juga digambar sama ya. Terus CE dan H itu bagaimana rumusnya, konsentrasi rasio dan Herfindahl index itu bagaimana rumusnya, jadi yang jelas ya. Konsentrasi rasio ya tergantung CR berapa ya. Kalau CR 4 ya, berarti 4 perusahaan yang terbesar seperti itu. Terus yang dari AKA, barang tidak harus homogen ya, tapi bisa differentiate. Tapi anehnya roti yang bervariasi itu namanya bukan homogen ya Mbak ya. Jadi di dalam menjelaskannya itu barangnya homogen, padahal tidak harus homogen.
Ya, seperti itu. Dan nyatanya sekarang lebih banyak yang tidak mungkin. Contohnya semen. Semen itu kan banyak itu ya, macam-macamnya semen seperti itu. Dan tidak persis sama sekali. Harga tidak harus sama karena ada yang sifatnya ngikut, ada yang sifatnya kompetitif. Ya, seperti itu. 5-10 polisi itu kesepakatan apa? Harus jelas yang disepakati. Nah, seperti yang saya sampaikan, kolusi itu adalah intinya acting secara bersama-sama. Artinya acting itu kan apa ya? Beraksi, beraksi secara bersama-sama. Ya, seperti itu. Kalau aksinya secara terbuka itu namakan kartel. Walaupun kartel ini memang apa itu persepsinya negatif, ya, kartel obat bius, kartel apa, ya eh, karena kartel itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengeksploitasi pasar itu ya. Tujuannya adalah kegiatan dari produsen untuk mengeksploitasi pasar seperti itu. Jadi kalaupun mensejahterakan ya mensejahterakan dari grupnya sendiri ya produsen-produsennya itu. Maka walaupun sebenarnya arti secara konsep itu adalah positif, artinya enggak, tetapi memang di dalam dunia nyata lebih sering kartel itu dikonotasikan negatif. Nah, yang dimaksud kesepakatannya itu harus apa? Ya, seperti itu. Kesepakatannya apa? Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa perusahaan secara bersama-sama membuat persetujuan untuk menyepakati apa? Jumlah barang yang diproduksi dan price-nya. Jadi yang disepakati itu adalah Q dan P, price, seperti itu. Jadi misalnya saya punya perusahaan A, terus teman saya punya perusahaan B, teman saya yang lainnya punya perusahaan C, kita bersatu. Yuk kita bagi-bagi. Kamu kuota produksinya sekian, kamu sekian, kamu sekian. Soalnya kalau kita tidak bekerja sama seperti itu, maka kita akan berjalan sendiri-sendiri, maka kita akan melawan pasar sendiri-sendiri ya. Logikanya kayak gitu. Maka kita harus bekerjasama, kita produksi, katakanlah begini, produksi yang optimal itu berapa tahun untuk keuntungan kita? Katakanlah 10, oke 10 kita bagi. Kita bagi itu tidak harus sama. Jadi misalnya 10 kamu jatahnya 5, kamu jatahnya 3, saya yang paling kecil 2. Jadi seperti itu. Intinya kuantiti itu harus disepakati seperti itu supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu loh. Jangan sampai kita produksi sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan, maka akibatnya apa? Maka akibatnya terjadi oversupply. Maka yang rugi kita sendiri, harganya kan jadi turun. Nah, jadi maksudnya kesepakatan adalah itu. Oke, terus ini yang jenis kolusi. Ada, nah ini ada press leadership, ada formal, ada diam-diam. Ini enggak anu ya, enggak. Ini mungkin sama dengan punyanya yang kelas A tadi ya. Pengawasan, mungkin bukan pengawasan itu, mungkin press leadership gitu ya. Seperti itu. Jadi kolusi itu kalau anu ya terbuka, kalau secara sifat terbuka, ada yang diam-diam seperti itu. Dan bentuk-bentuknya, nah itu apa bentuknya? Nah itu baru betul. Coba ini kita lihat yang AKA. AKA 11 kita cek yuk. Makanya ini kok press leadership disandingkan dengan formal, nah ini nggak setara ya. Namanya Anda membuat, misalnya Anda menyebutkan macam-macam apa buah-buahan, ya betul-betul buah-buahan.
yang sama. Ada mangga, ada jambu, ada rambutan. Jangan ada menyebutkan mangga, jambu, terus sawi, yang nggak cocok itu. Jadi nggak setara. Oke, coba kita lihat ini. Nah, ini yang saya maksud. Ada press leadership, ada formal, kolusi diam-diam. Press leadership itu bisa jadi di dalam formal, bisa jadi di diam-diam gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi kalau menurut saya adalah press leadership itu lebih cenderung dari bentuk dari kolusi. Jadi itu mungkin sifat kolusi, ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup, yang seperti itu. Terbuka itu artinya semua orang di luar itu pun tahu itu. Semua pihak di luar itu pun tahu, termasuk pemerintah. Itu berarti formal. Ya, contoh sederhana dalam dunia nyata OPEC, gitu. Semuanya tahu itu bahwa memang ada organisasi yang namanya OPEC dan dia ngatur komposisi dari kuota produksi dari anggotanya seperti itu. Nah, terus ini kita lanjutkan. Ini penetapan harga seragam ini sebenarnya bentuk dari itu kan press leadership juga itu ya. Jadi biasanya dalam di dalam kartel itu biasanya di situ ada pemimpinnya atau dalam kolusi itu biasanya ada pemimpinnya. Maka pemimpinnya itu diikuti oleh yang lain. Itu namanya press leadership. Kalau ini betul ini bentuk-bentuk kolusi yang terjadi itu walaupun mestinya ada ini dari mana sumbernya ya. Oke, jadi prinsipnya secara teori itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada kesepakatan untuk menentukan jumlah dan harga. Wes itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa? Meningkatkan profit, itu aja ya. Karena gampangannya kan kalau harga dibiarkan atau jumlah dibiarkan seperti itu, maka mengikuti harga pasar, maka yang rugi produsen itu sendiri gitu. Makanya diatur, melakukan kolusi, maka itu. Oke, jadi itu ya. Oke, nah itu terlihat di slide berikutnya. PL masuk sebagai bentuk. Oke. Itu maksudnya merger yang bersifat konglomerasi. Tapi sebenarnya konglomerasi sendiri sebenarnya bukanlah merger. Yang dimaksud merger konglomerasi, ya konglomerasi itu kan intinya adalah melakukan perluasan dari usaha di mana dia menambah jenis usaha di luar dari industri yang dimiliki sebelumnya. Seperti itu. Jadi misalnya, saya punya perusahaan otomotif dengan merek A. Ternyata saya sukses seperti itu. Maka saya ingin memperbesar kekuasaan saya. Saya membuka perusahaan IT. Saya misalnya membuka perusahaan di bidang pertanian, itu bisa jadi, ya, bisa jadi. Oke. Kan banyak itu konglomerat yang ada itu perusahaannya banyak. Ada di jasa, misalnya perbankan, atau misalnya di asuransi atau di apa, terus buka di real estate. Nah, itu namanya konglomerasi karena jenis industrinya tidak sama ya, seperti itu. Terus 2310 itu maksudnya ditambah hingga PN kuadrat, di mana N itu maksudnya jumlah pelaku yang ada di dalam pasar. Maksudnya itu PN itu maksudnya pangsa pasar ke N dikuadratkan. Nah ini AKB untuk apa membahas pasar loh ini. Pasar kok bahasnya. Pasar ini sudah dibahas sebelumnya ya.
Anda bahas langsung saja struktur pasar oligopoli itu apa. Ya, kok banyak ning jeda lama ya, seperti itu. Mestinya digambar kurva demand yang originalnya sehingga tidak hanya demand setelah penyesuaian saja. Jadi kalau menggambar itu yang kayak ini tadi. Seperti ini kan ada orisinil, terus berubah karena dinginnya berkurang. Nah, ini juga sama. Pada harga yang rendah, ada orisinil, ada harga yang berkurang. Begitu sebaliknya, kalau kita buat dalam Kincaid demand, ada marginal revenue-nya, juga kayak gitu. Dan itu menunjukkan ketetapan harga, price rigidity. Waduh, apa ya? Jadi harus diperlihatkan orisinilnya kayak apa, terus jadinya seperti apa akibat penyesuaian itu. Ya, seperti itu. Jadi yang ini contohnya di harga-harga yang tinggi, semula di 1 orisinil, maka berubah menjadi di 2 karena dimakan oleh perusahaan yang lain kalau yang lainnya tidak mau menaikkan harga. Sebaliknya, pada harga yang rendah, yang lainnya juga mengikuti. Maka tadinya adalah D2 yang merah ini, maka berubah menjadi biru ini D1. Ya, menjadi inelastis. Kalau yang harga-harga yang tinggi menjadi elastis karena persaingannya tentunya lebih ketat. Sehingga mengalami discontinue ya, dari D2 menjadi D1, atau saya tulis continue D2 dilanjutkan D1. Tapi kalau kita belajar fungsi, kalau medot itu kan artinya discontinue, karena itu tidak mungkin dalam satu fungsi yang sama, pasti fungsinya ada 2 itu kalau digambar. Makanya kenapa kok saya bilang tadi discontinue. Oke. Nah, ini pada saat MC1, pada saat perpotongan dari D2 dan D1 di situ. Nah, ketika terjadi katakanlah kenaikan biaya, maka perusahaan tidak serta-merta merubah harga. Jadi harganya cenderung ditahan supaya tetap seperti itu. Karena dia harus lihat-lihat situasi dulu. Atau sebaliknya, kalau dibalik kan dari MC3 terjadi penurunan biaya, MC2, MC1 seperti itu juga belum tentu harganya akan disesuaikan ya. Jadi harganya ditetapkan dulu. Makanya kenapa kok di dalam Kincaid demand itu ada fenomena yang namanya price rigidity, rigiditas dari harga, ketegaran harga. Ya, seperti itu. Karena memang persaingannya kuat di dalam oligopoli ya. Seperti itu. Nah, kecuali kalau biayanya terlalu rendah, misalnya produksi dalam perusahaan itu sangat-sangat efisien, maka dia bisa menurunkan harga. Atau sebaliknya, ketika biaya-biaya terlalu tinggi, maka tentunya dia tidak kuat untuk menetapkan pada harga yang semula, maka dia akan merubah dengan harga yang baru. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kelebihan pasar oligopoli yang ketiga, tidak banyak konsumen loh. Enggak ya. Oligopoli itu banyak konsumen. Ya, yang tidak banyak adalah produsennya. Ya, seperti itu. Banyak teks yang tidak tepat atau terpotong. Lah kok banyak yang belum disampaikan. Contohnya konsentrasi rasio, Herfinda Index bersama merger ya. Wah, ini gimana ini AKB ya? Plasmin mestinya paling tidak kisi-kisi itu ditepati. Anda tinggal cari aja banyak referensinya ya. Malah ditambahi boleh, jangan dikurangi. Ya,
Selanjutnya yang KC adalah kartel itu tidak harus menaikkan harga, melainkan melakukan kesepakatan harga. Jadi kartel itu tidak harus menaikkan harga loh ya. Seperti itu. Yang penting mereka melakukan kesepakatan harga yang disetujui bersama oleh anggota untuk menghadapi pesaing dari luar. Gitu. Atau kalau pesaing dari luar nggak ada, untuk menghadapi konsumen seperti itu. Jadi tidak harus melakukan kenaikan harga. Kan yang penting itu bukan harganya tinggi atau jumlahnya banyak. Yang penting adalah apa? Pendapatannya besar. Gitu ya. Pendapatannya besar. Anda ingat demand itu kan slope-nya negatif. Ya. Kalau jumlahnya terlalu banyak juga bisa jadi nol. Ya. Atau kuantiti apa harganya juga terlalu besar, maka juga pendapatannya bisa jadi nol kan gitu ya. Kenapa? Karena demandnya slope-nya negatif. Demandnya slope itu. Nah, terus ini ada model permintaan terkutuk. Nah, ini apa ini AKC ini ya. Nah, coba kita cek apakah benar atau saya salah dengar ini. Tertekuk kali. Kok kayak gitu kok enggak dicek ya di textbooknya itu loh. Kok terkutuk gitu. Atau saya salah ya? Mudah-mudahan saya salah. Ya terdiri dari kenaikan harga. Nah, ini. Nah, model permintaan terkutuk. Nah, betul berarti. Bukan saya yang salah. Makanya, kok saya dengarkan bolak-balik terkutuk. Aduh, bukan terkutuk ya. Makanya nggak usah diterjemahkan deh. Tingkat demand gitu aja. Ya. Soalnya kalau diterjemahkan itu biasanya akan merubah arti atau mengurangi arti gitu. Ya, karena tidak harus semuanya diterjemahkan. Karena tidak semuanya itu punya terjemahannya ya. Jadi itu kingkedime. Tertekuk, nah itu betul tertekuk. Model permintaan terkutuk, nah, saya baca bolak-balik, saya dengarkan bolak-balik terkutuk ini apa. Oke, kriteria HI jangan cuma dibaca, tetapi tampilkan ukurannya berapa sampai berapa. Nah, terus referensinya mana. Terus yang ini PEB, harga tidak harus relatif sama, karena seperti yang saya sampaikan, bahwa apa namanya barangnya sendiri aja tidak sama ya, belum tentu sama. Karena kan oligopoli itu ada yang homogen, ada yang differentiated, yang seperti itu. Mungkin kalau di dalam dunia nyata, Anda misalnya beli susu, nah, susu pun kalau misalnya sapinya berbeda, maka susunya juga berbeda. Betul nggak itu? Kalau jenis sapinya berbeda. Minyak bumi, nah, itu mungkin itu sama. Emas, itu mungkin sama. Ya, seperti itu. Terus item sebaiknya digambar demand asli dan demand penyesuaian sama ya dengan yang lainnya. Jadi tidak digambar demand aslinya kayak apa, terus demand akibat perubahannya itu seperti apa. Vertical merger kok bentuk organisasi. Ya, mestinya merger dari apa itu ya. Diulangi lagi penjelasannya. Ya, ini kayaknya berulang-ulang ini. Transfer price itu apa? Oke. Ya, masuk ini betul ya 100.000 ini memang bisa jadi adalah 100%. Ya, karena
artinya itu berupa poin 10.000 itu. Saya sama ngomong 10.000. Antara klasifikasi, kriteria, dan hasil kok nggak sama. Nah, seperti itu. Ini dalam contohnya Anda bisa putar itu. Oke. Jadi merger itu kan prinsipnya ada dua ya. Merger horizontal tadi itu dalam industri yang sama, perusahaan dalam industri yang sama, tetapi pada tahapan produksi yang sama gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau vertikal dan itu industrinya pada industri yang sama ya, misalnya perusahaan ekspedisi misalnya JNE, terus nanti melakukan merger dengan JNT ya, berarti itu merger horizontal. Tapi kalau misalnya vertikal, maka dia dalam siklus ya, dalam industri yang sama, ya, dalam industri yang sama, tapi yang merger itu adalah dalam alur yang berbeda. Ya, seperti itu. Misalnya, perusahaan restoran seperti itu, maka dia misalnya mempunyai dia melakukan merger dengan peternakan gurame. Karena gunanya apa? Untuk memastikan pasokan ikan gurame terhadap restoran itu. Nah, itu kan berarti merger secara vertikal. Ya, seperti itu. Jadi misalnya perusahaan makanan jadi melakukan merger dengan perusahaan yang mendukungnya, misalnya peternakan ikan atau misalnya pembesaran ikan atau misalnya pemasok dari sayur mayur ya, seperti itu, atau dari bahan-bahan hasil pertanian, atau misalnya nanti merger dengan di atas setelahnya warung, misalnya gedung-gedung dan lain-lain. Jadi misalnya dia satu perusahaan, dia melakukan merger dengan perusahaan lain supaya dalam satu rantai itu dia mempunyai satu perusahaan yang sama. Ya, seperti itu. Jadi dia pun mempunyai perusahaan di bidang pasokan bahan makanannya, perusahaan di bidang boganya, terus perusahaan di bidang misalnya yang mendukung kegiatan yang mendukung boga, misalnya penginapan atau misalnya tempat gedung-gedung untuk pertemuan, gedung-gedung untuk pernikahan dan lain-lain. Nah, itu kalau menjadi satu, maka itu terjadi vertikal merger ya, seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan dari feedback tentang oligopoli ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari ini saya sampaikan bahwa kemungkinan profit di dalam oligopoli atau yang dapat diperoleh oleh oligopolis itu pelakunya seperti itu, maka dalam jangka pendek seperti biasanya ada positif, ada loss, ada break even, tapi dalam jangka panjang bisa positif juga, masih positif juga break even ya, seperti itu. Oke, ini sudah nah, jadi ada horizontal merger, ada vertical merger,
ada konglomerat merger, ya seperti itu. Konglomerat merger yang saya tadi sampaikan dalam rantai produksinya, maka dia melakukan merger ya, seperti itu. Misalnya perusahaan mobil dengan kaca, dengan ban, atau nanti sekaligus misalnya mempunyai mobil, dia mempunyai perusahaan transportasi, seperti itu. Sedangkan itu kalau vertikal. Sedangkan kalau konglomerat merger, yang saya salah ngomong tadi. Kalau konglomerat merger itu adalah pada industri yang berbeda, ya seperti itu ya. Contohnya satu perusahaan tadinya otomotif, maka dia merambah ke properti, ya seperti itu. Restoran, seperti itu. Kalau vertikal tadi ya, dalam kreasi dari single from to from, di mana satu dengan yang lainnya itu bisa menjadi supplier, sehingga menjadi satu rantai produksi. Ya, seperti itu. Contohnya itu tadi, ada perusahaan bank, perusahaan kaca, bergabung dengan perusahaan mobil. Atau sekaligus nanti membuat atau bergabung dengan perusahaan transportasi, misalnya seperti itu. Intinya satu rantai produksi. Atau misalnya dia punya katakanlah perusahaan importir dari gandum, maka dia membuat perusahaan yang ada kaitannya dengan hasil olahan gandum, dan restoran, apa, maka itu vertical merger. Sedangkan kalau horizontal merger, maka bergabungnya dua industri, dua perusahaan atau lebih dalam industri yang sama. Sama-sama perusahaan transportasi, sama-sama perusahaan film, sama-sama perusahaan mobil, seperti itu. Ya, tujuannya tentunya untuk memperluas pasar. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Kalau ada yang mesti disampaikan, silakan untuk ini terakhir, kunci dari kolusi. Intinya kolusi itu berhasil kalau ini berhasil kalau yang ketiga ini tidak terpenuhi. Maksudnya ketiga ini tidak ada. Artinya ini adalah penghambat terjadinya kolusi, gampangannya kayak gitu. Jadi penghambat terjadinya kolusi itu adalah security price cut dan difficult and costly to detect. Intinya ada yang cheating, ada yang cheat, ada yang nakal di situ. Terus ada market condition yang unstable, ya seperti itu, tidak mudah diperkirakan, ya seperti itu. Terus adanya upaya antitrust. Pemerintah itu kalau misalnya undang-undangnya kuat dan penegakannya juga kuat, maka biasanya kan acting kayak kolusif ini kan nggak boleh ya, karena dia cenderung akan memperbesar pasar dan mendominasi. Nanti kalau di Indonesia itu terkena praktek monopoli, seperti itu. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain bekerja sama sehingga dia bermaksud untuk mendominasi pasar. Kalau bisa coba dibuka di undang-undang monopoli, satu perusahaan itu kalau melebihi 50% lebih, maka dia kena. Atau dua perusahaan atau lebih melakukan join atau melakukan kolusi itu tadi, melebihi 75%, maka dia kena. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Anda semua dari topik yang kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.